Nah, saudara, inti dari pembahasan yang pertama tentang Babel ini ternyata adalah independen. Hidup yang tidak mau bergantung kepada Tuhan dan kepada siapapun karena mempunyai banyak uang. Woi, ngeri sekali kalau kita melihat itu, mempunyai banyak uang sehingga merasa tidak butuh apa-apa lagi, termasuk tidak butuh Tuhan. Aduh, ngeri sekali kalau kita melihat itu. Nah, maka itu kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita ini seperti dahan anggur dan Tuhan Yesus pohonnya. Nah, dahan anggur gak bisa hidup tanpa pohonnya. Nah, Tuhan ingin supaya kita semua juga menikmati seperti itu yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Jadi hati-hati dengan Babel. Saudara, negara Babel gak ada, sudah lama lenyap, ribuan tahun. Tapi roh Babel itu ada sampai hari ini. Nah, celakanya, maafkan saya, roh Babel itu bekerjanya justru di dalam gereja lebih banyak. Mungkin 70% lebih sistem Babel itu lebih nyata di dalam gereja Tuhan daripada di dunia ini. Memang ada di sistem-sistem manajemen, sistem politik itu ada. Tapi yang paling ngeri justru roh Babel ini bekerjanya di dalam gereja. Maka itu kita harus hati-hati. Baik, mari kita lihat Kejadian 11. Ya, Kejadian 11. Mulai ayat yang ketiga. Kejadian 11 mulai ayat yang ketiga. Terima kasih Bapak, Kau memberi kami waktu untuk belajar. Terima kasih untuk saudara kami dari Balikpapan yang memberikan kami tema ini untuk kami belajar. Oke, ya Alfa dari Illinois sudah gabung. Baik. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu, bangunan permanen pertama di dunia. Dan ternya itu pengganti semen, ya, aspal yang cair dengan gala-gala sebagai tanah liat. Nah, saudara, apa sih yang mereka sedang rencanakan? Di Babel pada zaman itu, mereka membangun sebuah benteng. Mereka membangun sebuah tempat untuk membuat mereka merasa aman. Mereka membuat sebuah kota. Lihat ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Stop dulu sampai di situ. Lagi sekali apa yang ditekankan Pastor Ramon tadi jelas sekali dalam hidup kita. Mencari perlindungan dan rasa aman dengan kekuatan diri sendiri. Saya ulangi, mencari rasa aman dan kekuatan untuk melindungi diri sendiri, tapi dengan kekuatannya sendiri tanpa bergantung kepada Tuhan. Saya nggak tahu tadi sore tiba-tiba ada salah seorang ya dari salah satu negara di Eropa kirim berita kepada saya. Dia bilang, Koden kenal nggak orang Indonesia yang namanya ini ada di kota ini? Koden saya pernah dengar, saya bilang begitu. Kenapa? Kemarin dia meninggal. Loh, kenapa kamu cerita ke Koden kalau dia meninggal? Dengarkan ini. Ternyata waktu dia meninggal baru keluarganya tahu. Dia tinggal sendiri karena dia setelah pindah dari Indonesia, dia menikah dengan orang Eropa itu. Anak-anaknya terpencar sudah. Terus saya tanya lagi kenapa? Saya tanya, wih, ternyata dia itu punya kekayaan dari peninggalan suaminya. Terus, kan saya masih bertanya-tanya, ngapain kamu cerita?
Oh pantesan, dia itu merasa sombong, merasa begini. Kalau diajak kumpul, wah dia nggak mau semuanya. Saya tanya lagi, terus kejar lagi. Nah ternyata setelah dia meninggal, tahu kekayaannya luar biasa. Baik dalam depositonya, baik yang ada di rumah itu. Lalu, nah ini, dia tidak meninggalkan surat warisan kepada siapa. Loh, saya bilang ya anak-anaknya dong. Nah, saya nggak tahu ya urusannya apa. Ya akhirnya, terus dia tanya, terus gimana itu? Terus saya ngomong, ya suruh hartanya suruh masukkan ke kuburannya sekali lah. Oh, dia memang pingin begitu kok. Saudara, apa yang bisa dinikmati kalau dia sudah meninggal dengan kekayaan seperti itu? Maka itu mengapa Tuhan Yesus berkali-kali berkata, orang kaya susah masuk surga. Karena punya andalan, yaitu kekayaannya, uangnya itu tadi. Terima kasih Ramon untuk mengingatkan itu. Maka itu Tuhan Yesus berkata, orang kaya susah masuk surga. Dan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Betul. Nah ternyata hari ini kita tahu uang itu adalah roh Babel. Punya kekuatan. Oke. Lanjut masih Kejadian pasal 11. Ya saya akan baca FAYH. Dari ayat 3 Kejadian 11 tadi ya. Orang-orang di situ mulai merencanakan untuk membuat sebuah kota yang besar. Dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Menara itu akan merupakan sebuah tugu kebanggaan yang kekal bagi diri mereka sendiri. Ini kata mereka akan mempersatukan kita sehingga kita tidak akan tercerai-berai ke seluruh dunia. Demikianlah mereka menumpukkan batu bata yang dibakar sampai keras dan menggunakan ter atau gala-gala sebagai bahan adukan. Wih, luar biasa itu saudara. Jadi jangan cari rasa aman selain di dalam perlindungan Bapa kita di surga dalam nama Tuhan Yesus. Itu perlindungan yang kekal. Jangan jadi orang yang independen. Tidak butuh tergantung siapapun. Karena aku punya uang. Aku punya kekayaan. Dan semuanya itu. Jadi ayo kita periksa diri kita. Siapa yang kita andalkan. Oke. Lalu turunlah ayat 5. Yahweh untuk melihat kota dan menara. Yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya ini. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Lalu begini kata Yahweh Elohim. Kata Elohim itu artinya jamak, ya. Kita, baiklah kita turun. Mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, demikianlah mereka diserakkan Yahweh dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti. Ini tujuannya, mereka berhenti mendirikan kota itu. Kan Tuhan bilang seluruh bumi dipenuhi, tapi mereka cuma mau kumpul. Saudara, coba nanti cari kalau ada waktu di Google Sumeria atau Sumerian. Ya, itu pusat kebudayaan manusia pertama di dunia yang ditemukan paling tua ada di Mesopotamia. Dan itulah Babel. Tuhan gak suka. Mereka cuma ngumpul di sana saja. Bumi harus dipenuhi. Karena sudah janji di Kejadian pasal 1. Beranak cuculah. Bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Tapi mereka ngumpul. Tidak mau menggenapi firman Tuhan itu. Nah, tolong Filipus ayat 5, ayat 6. Pakai berapa terjemahan Kejadian 11 ini. Ya, apa yang mereka katakan? Ayat 6 Kejadian 11 dari berapa terjemahan. Yahweh berkata, lihat ayatnya, mereka ini adalah satu bangsa
Dan mereka memakai bahasa yang sama. Ini kesatuan palsu, bahaya. Dan ini baru awal dari yang dapat mereka lakukan. Mulai sekarang segala yang mereka rencanakan untuk dilakukan tidak ada yang tidak terlaksana. Ya, PIS. Lalu ia berkata, Bapa di surga berkata, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa. Kesatuan palsu. Dan ini baru permulaan dari rencana-rencana mereka. Tidak lama lagi mereka akan sanggup melakukan apa saja yang mereka kehendaki. TSI, Yahweh berkata, orang-orang ini satu bangsa dan berbicara dalam satu bahasa. Jika kita membiarkan mereka melakukan hal besar seperti ini, maka nanti tidak ada lagi hal yang tidak mampu mereka lakukan. Nah, saudara, kalau terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia, kita bisa merasakan kekhawatiran Tuhan tentang manusia Babel yang membuat kesatuan palsu. Ini khawatir loh Tuhan ini. Nah, kekhawatiran di terjemahan TSI ini sama dengan Wahyu 18 yang tadi sudah dibahas. Saya baca lagi. Yahweh berkata, orang-orang ini satu bangsa dan berbicara dalam satu bahasa. Satu bangsa, satu bahasa, satu persatu. Jika kita Elohim membiarkan mereka melakukan hal besar seperti ini, membangun kota, ya, untuk merasa aman buat diri mereka sendiri, saudara, makin hari kita makin kelihatan Babel ini. Maaf kalau saya sebut satu nama negara, Tiongkok. Wih, itu negara yang luar biasa. Mereka nggak butuh Tuhan. Betul, mereka itu kuat, mereka itu kaya, mereka itu jenius, hebat. Lihat, mana ada bangsa pernah buat matahari buatan? Tiongkok sudah berhasil. Berapa hari yang lalu Tiongkok mengumumkan mereka berhasil membuat bulan buatan. Sehingga di satu wilayah kalau ada bulan buatan itu, maka mereka nggak perlu tenaga dari minyak atau dari bumi. Oh, saudara saya dari Frankfurt. Asun, we get there. Baru ketemu lagi nih, sudah lama. Pada nggak lihat Asun. Nah, saudara, Tiongkok ini negara yang luar biasa. Tuhan pasti akan buat sesuatu untuk mereka. Nah, dunia ini dengan sistem keuangan yang luar biasa. Tapi harus hati-hati. Saya ulangi lagi terjemahan sederhana Indonesia atau TSI. Tentang kekhawatiran Tuhan kalau ada kesatuan palsu. Yahweh berkata, orang-orang ini satu bangsa dan berbicara dalam satu bahasa. Jika kita Elohim membiarkan mereka melakukan hal besar seperti ini, maka nanti tidak ada lagi hal yang tidak mampu mereka lakukan. Tuhan khawatir. Maka itu kepalsuan palsu ini dihancurkan. Oh ya, ada komen di Facebook. Berarti Papa suka dengan Indonesia ya. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Betul. Maka itu, kenapa intoleransi merajalela di Indonesia? Tapi bersyukur Tuhan memakai Presiden Jokowi, ya, untuk menghancurkan. Karena intoleransi itu benci, ya, dengan keragaman. Maunya satu agama, satu bahasa. Maka itu ketika ada seorang pejabat Indonesia yang berkata, kalau doa nggak perlu pakai salah satu bahasa tertentu, marah mereka. Nah, ini loh, Babel itu begitu ngeri sekali. Nah, maka itu dalam kehidupan kita harus berhati-hati dengan Babel itu. Jelas ya soal kesatuan palsu. Nah, kalau kita melihat apa yang setan buat lewat Nimrod di Babel, itu belum berhenti sampai hari ini. Setan-setan itu tetap berusaha di dalam tubuh Kristus tidak supaya ada kekacauan, karena kesatuan yang Tuhan kehendaki diporak-porandakan oleh si iblis itu. Nah, itu sebabnya kita harus hati-hati. Maka itu kalau ada komunitas-komunitas
Yang merasa sudah kuat, sudah mapan, sudah bisa ini, bisa itu sendiri, hati-hati. Kita tetap nggak boleh independen. Kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Dependent, bergantung penuh kepada Tuhan. Oke, kita lihat Mazmur 83. Nah, ini bentuk kesatuan si jahat. Mazmur 83 mulai ayat 1. Saudara, saya belajar ayat ini tuh cukup menarik. Saya lupa tahun berapa, tapi sudah lama. Satu hari Roh Kudus berkata begini, Daniel, kamu cari di Alkitab doa yang paling kurang ajar. Hah? Masa sih Tuhan ada doa yang paling kurang ajar? Ternyata ada. Nah, saya cari, saya nggak tahu di mana. Ternyata di Mazmur 83 ini. Inilah kesatuan palsu yang melawan kehendak Tuhan. Maaf, saya ngomong dulu supaya nanti nggak lupa. Tidak sedikit gereja-gereja, kelompok-kelompok Kristen tertentu membuat kesatuan. Tapi tujuannya untuk melawan Tuhan. Ya, saudara, kita lihat sekarang Mazmur 83 mulai ayat 1. Judulnya bagus. Doa mohon pertolongan melawan musuh. Nah, musuhnya ini yang mengerikan sekali. Dan ini kelihatan Babilonia ada di Mazmur 83 ini. Mazmur Asaf. Suatu nyanyian. Ya Tuhan, janganlah engkau bungkam. Janganlah berdiam diri. Janganlah berpangku tangan ya Tuhan. Coba. Saudara, sadar gak? Ini doa yang kurang ajar. Tuhan dibentak-bentak. Jangan bungkam. Jangan berdiam diri. Jangan berpangku tangan. Ya Tuhan. Wih, seru ya. Oh, di Facebook ada komen. Aduh, kembali doktrin-doktrin yang memecah belah tubuh Kristus. Betul. Hampir tidak ada doktrin dari sinode, aliran gereja mana saja yang tidak memecah belah tubuh Kristus. Berarti semua doktrin yang ada di dalam semua gereja di dunia ini pasti memecah belah. Karena masing-masing yang punya doktrin berkata, doktrin kami yang paling benar, kamu itu salah. Bukankah seperti itu kaum intoleran? Kalau kalian gak seagama dengan aku, kami boleh membunuh kalian. Wih, sadis sekali. Dan sejarah gereja mencatat. Dulu gereja cuma satu. Lalu lahir seorang, Martin Luther namanya, membuat pembaruan. Pengikut Luther dikejar-kejar dibunuh oleh gereja yang terdahulu. Setelah Martin Luther meninggal, pengikutnya mulai jadi aneh, bentuk menara Babel lagi. Muncul gerakan baru. Nah, gerakan baru ini dibenci oleh timnya Martin Luther. Mereka dikejar-kejar dibunuh. Dan terjadi seterusnya sampai hari ini. Maka itu Mazmur 83 luar biasa. Jangan diam, jangan bungkam. Kenapa berpangku tangan? Ayat 3. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Ingat tadi Wahyu 18. Wih, sombongnya Babel. Aku ini ratu, tapi aku bukan janda. Jadi gak perlu pertolongan siapa-siapa. Saya ulangi ayat 3. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Ayat 2 ini ya. Musuh-musuhmu ribut. Ya. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Sombong sekali melawan Tuhan. Terus mereka, nah lihat. Mereka mengadakan permufakatan licik. Ya, saudara keluarkan kata permufakatan. Kan ada unsur kesatuan. Mengadakan permufakatan licik untuk melawan umatmu. Dan mereka berunding melawan orang-orang kau lindungi. Keluarkan dua kata kesatuan dari setan-setan ini. Permufakatan dan berunding. Filipus coba dari berapa terjemahan? Ini ayat berapa di situ ya? Ayat ini. Ya.
kita akan lihat saudara. Wah, luar biasa. Ya. Memecah belah firman Tuhan itu memecah belah umatnya. Betul. Oke ya. Ayat, mereka membuat rencana licik melawan umatmu. Mereka bersekongkol bersama melawan orang yang kau sembunyikan. Ya. BS. Mereka membuat rencana licik melawan umatmu dan berunding melawan orang-orang yang kau lindungi. MLT. Mereka merancang kejahatan melawan umatmu. Mereka bersepakat melawan orang yang ada dalam persembunyianmu. FAYH. Coba FAYH. Puji Tuhan untuk itu. Jadi kita harus hati-hati dengan permufakatan licik ini. Mereka licik dan mengadakan permufakatan jahat terhadap umatmu. Mereka berniat membunuh orang-orang yang kau kasih. Sudah terjadi itu. Ngeri sekali. Jadi kalau kita harus memperhatikan kesatuan kita bentuknya seperti apa. Melawan Tuhan atau tidak. Oke. Nah saudara, kembali ke ayat yang berikutnya, terjemahan baru. Ayat 4 ya. Ayat 4. Masih Mazmur 83. Apa yang mereka kerjakan selanjutnya? Tuhan tolong kami supaya roh Babel tidak ada dalam hidup kami dan tidak ada dalam pelayanan kami. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Wih, mereka berkata, ayo kita musnahkan mereka sebagai bangsa sehingga nama Israel tidak diingat-ingat lagi. BS, kata mereka, mari kita hancurkan bangsa Israel supaya nama mereka tidak diingat lagi. Termasuk bagaimana mereka memusuhi gereja. Wow saudara, luar biasa. Tuhan kita mengingatkan ini, bahwa nama kesatuan tubuh Kristus, nama gereja Tuhan, karena Israel itu mewakili gereja, akan dilenyapkan oleh musuh. Beribu-ribu tahun mereka berusaha melenyapkan nama Tuhan kita, tapi mereka tidak pernah berhasil. Dan sekarang ini klimaksnya. Maka itu saudara, dalam hidup kita mari kita serius. Kesatuan apa yang kita buat? Dan untuk apa? Untuk siapa? Tuhan tolong kami untuk kami tidak bersalah di hadapan Tuhan. Maka itu mulai hari ini saudara, siapapun kita dalam kelompok apapun kita, kesatuan kita ini untuk apa? Kesatuan kita untuk apa? Cek terus. Oke, kembali ke Kejadian 11. Ini caranya ngecek. Kita ini bersatu secara Babel atau bersatu secara doa Yesus di Yohanes 17. Ya, Kejadian 11. Ayat yang keempat atau 5 tadi. Marilah kita cari nama. Ini yang harus hati-hati. 11, marilah kita cari nama. Ayat 4, saya baca lagi. Nah, ini kesatuan yang palsu, hati-hati saudara. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Cari nama. Wih, hati-hati, nama ini hati-hati. Saudara, berkali-kali doa Tuhan Yesus dalam pelayanan Tuhan Yesus selalu dikatakan nama Bapa, nama Bapa. Kuduskanlah mereka dalam namamu Bapa. Nah, maka itu kalau ada di antara kita yang sedang belajar ini, membuat komunitas atau membuat kelompok atau membuat pelayanan, termasuk buat gereja, maafkan saya. Dan hati-hati dengan nama yang saudara buat. Hati-hati. Itu berbahaya sekali.
Loh kenapa? Karena tidak boleh ada nama lain di hidup kita kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh ada nama yang lain. Saudara, setelah berjalan berapa saat saya lupa. Pelayanan desa terpadu, singkatannya PESAT, yang Tuhan kerjakan lewat kami di Papua ini. Lalu saudara dapat macam-macam, apa istilahnya ya, pujian, dapat macam-macam penghargaan, baik dari pemerintah, dari masyarakat. Maka itu maaf kalau saudara sering dengar, ya bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kami itu betul-betul jadi berkat. Nah, suatu hari saya ngomong begini di depan banyak orang, ada berapa pejabat juga, bahkan anggota-anggota yayasan. Saya bilang begini, ingat ya, nama PESAT bisa bubar karena ini cuma organisasi buatan manusia. Ya, nama PESAT. Kami nggak mengunggulkan, nggak mendewakan PESAT, tidak. Ini bisa bubar. Nah, tapi saya Sarawak ya, Pusat Simpson. Tapi saya bilang, kalau toh suatu hari PESAT nggak ada lagi, karena PESAT itu buatan manusia kok, saya pun nggak akan mempertahankan nama ini. Dan bubar, saya bilang, pelayanan pendidikan dengan pola Tuhan Yesus ini akan tetap ada di Papua, walaupun nama PESAT tidak ada lagi. Wih, itu orang-orang kaget, saudara. Karena rata-rata orang yang punya sebuah nama yayasan yang sudah maju, sangat berhasil, takut kalau kehilangan nama itu. Tapi saya meyakinkan semua anak-anak saya, semua pengurus yayasan, jangan pertahankan nama PESAT, tapi pertahankan pelayanan dari Tuhan Yesus. Jadi nama nggak penting buat saya. Ingat itu. Oke? Nah, kita lihat salah satu yang paling jelas. Siapa nanti yang boleh berdiri bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Bukit Sion? Wahyu 14 ayat 1. Maka itu hati-hati dengan nama kelompok kita. Ya, saya ulangi lagi. Hati-hati dengan nama, sebaik apa, sehebat apa. Yang dipertahankan hanya nama Tuhan Yesus. Ingat ya, saya ulangi lagi. Ini berbahaya. Supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami nggak mau cari nama lain dalam hidup. Kami hanya mau bergantung kepada nama Tuhan Yesus. Dengar baik-baik statement ini. Biarlah semua kita takut dengan Wahyu 14 ayat 1 ini, supaya tidak ada nama yang lain dalam hidup. Bapak, kami siap diperiksa. Ada siapa di hati kami ini? Ada nama siapa di hidup kami? Kalau Tuhan menemukan ada nama lain, hari ini kami siap dihancurkan dalam nama Yesus. Saudara, serius. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Ini seru sekali. Dan bersama-sama dengan anak domba itu. Jangan diskusi tentang angka atau jumlah. Jangan diskusi. Bersama-sama dengan dia ada 144.000 orang. Nah, ini nama ini kita nggak usah bahas ya. 144.000-nya nggak usah bahas. Tapi ini, siapa yang boleh berdiri bersama-sama dengan anak domba? Ini yang penting. Bukan berdiri di hadapan, tapi berdiri bersama-sama. Beda sekali. Saudara, perhatikan ini. Tuhan tolong kami lagi sekali. Kami tidak mau ada nama lain dalam nama Yesus. Saya mau yakinkan ya. Sehebat apa kelompok saudara dipakai Tuhan,
Sehebat apa gereja saudara dipakai oleh Tuhan, sehebat apa yayasan saudara jadi berkat yang besar di tempat saudara pelayanan, saya ingatkan dalam nama Yesus, tidak boleh membanggakan nama kelompok kita. Karena yang bisa berdiri bersama-sama dengan anak domba bukan berdiri di hadapan anak domba. Bagi yang belum tahu, Wahyu 14 ayat 1 adalah satu-satunya ayat. Saya ulangi, Wahyu 14 ayat 1 adalah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan kita bisa berdiri bersama-sama dengan anak domba di Bukit Sion. Bukan berdiri di hadapan. Ingat itu baik-baik. Wow, ternyata hanya ada satu syarat, bukan dua, bukan tiga, yaitu di dahi kita tertulis namanya, nama Yeshua HaMashiach, dan nama Bapaknya Yahweh Adonai Elohim. Perhatikan. Makasih Pak Agus bisa gabung untuk belajar. Saudara, maka itu Tuhan benci dengan nama-nama yang lain selain nama anak domba dan nama Bapaknya. Jadi Bapa kita itu punya nama. Enggak cuma dipanggil Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam surga. Dia itu punya nama. Namanya itu Yahweh Elohim Adonai. Tertulis jelas di Alkitab. Nah, artinya siapa yang jadi kepala di hidup kita? Karena di dahi itu bicara kepala. Siapa yang ada di kepala kita? Kalau tidak nama anak domba dan nama Bapaknya, dan ada di antara gereja Tuhan, di antara kelompok-kelompok itu memakai nama-nama yang lain, sehebat apa nama itu? Ya Philip, betul sekali. Jangan pakai bendera yang lain, kecuali satu bendera saja. Panji-panji keselamatan kita. Terima kasih Bapa di surga. Ya, itu sebabnya dalam hidup ini selalu kita cek, kita periksa nama siapa yang kita bangga-banggakan dalam hidup. Nama siapa? Puji Tuhan, kalau Tuhan menyediakan kita nama yang tidak ada yang lain kecuali nama anak domba dan nama Bapaknya itu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan. Ada komen dari Belanda ini. Motivasi melayani Tuhan untuk mencari popularitas diri sama dengan mencuri kemuliaan nama Tuhan. Betul. Kadang kita malah numpang ngetopnya. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Anda untuk komen ini. Puji Tuhan Pak Edo gabung. Oke. Jadi jelas sekarang bagaimana hidup ini bisa melayani Tuhan dan kita dianggap layak oleh Dia. Maka itu perhatikan kesatuan kita, kesatuan atas nama siapa? Saya ulangi, kesatuan kita atas nama siapa? Oke, bagus. Kalau Korah itu kan bukan nama, itu komunitas orang percaya, anggota orang rohani, anggota kerajaan surga. Ya, dan saya kemana-mana tidak membawa nama Korah. Oke, ya tetap nama Tuhan Yesus. Maka itu penting sekali untuk kita perhatikan hidup ini. Kepada siapa kita bergantung. Dan di atas kepala ini, di dalam kepala ini ada nama siapa. Bagian terakhir. Wahyu 18 ayat 7 tadi. Saya ingin Filipus kita lihat berapa terjemahan yang lain. Wih, karena itu luar biasa.
Amin. Saya nggak tahu siapa Long-John. Adonai Yahweh, Hashem Yeshua HaMashiach, memberkati kita semua dalam pelayanan. Amin. Wahyu 18 yang tadi dibaca oleh Ramon, ya, Wahyu 18 ayat yang ke-7. Berapa terjemahan? Terjemahan baru, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan. Ini nggak enak sekali. Sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, itu nanti dulu ayat. Sebanyak ia telah memuliakan dan memberikan kemewahan pada dirinya sendiri, berikanlah siksaan dan perkabungan kepadanya sebanyak itu. Wow. PIS. Berilah kepadanya penderitaan dan duka cita yang sama banyaknya dengan kebesaran dan kemewahan yang diberikannya kepada dirinya sendiri. TSI. Ingatlah cara mereka membesarkan diri mereka masing-masing. Suruh ingat. Jadi sekarang biar mereka merasa sangat berputus asa. Ingatlah hidup mereka begitu mewah. Dan sekarang biar mereka hidup susah dan gelisah. Ingatlah, mereka berpikir kita inilah orang yang paling terkemuka di bumi. Kita tidak mungkin kekurangan. Kita tidak akan pernah sedih atau berkabung seperti seorang janda yang tidak mempunyai keluarga lagi. Aduh, jangan sampai. Maaf, saya harus ngomong ini. Saya nggak tahu akhir-akhir ini kok sudah tidak ada lagi sejak pandemik. Saudara pernah tahu nggak? Ada salah satu akun di Instagram. Saya nggak tahu itu memang orang Indonesia ini hebat sekali. Ya, akun itu judulnya Pastor in Style. Pernah tahu ya? Sudah nggak ada ini selama pandemik. Ya karena selama pandemik nggak ada orang bergaya-gaya sih sebabnya mau pamer di mana? Semuanya dibuat di rumah kok. Ya, masa di rumah pakai barang-barang branded, keluar kamar masuk dapur, keluar kamar mandi pakai tas merek, baju merek, sepatu merek. Nah, ngapain? Nah, maka itu nggak ada ya selama pandemik ini Pastor in Style. Nah, saudara hati-hati dengan gereja, dengan hamba Tuhan yang memewahkan diri dengan fasilitas yang dia bisa beli barang-barang. Ayat ini menakutkan sekali. Mereka yang roh Babelnya kuat, maka mereka suka pamer kekayaan. Dan di akhir zaman ketika Babel dihancurkan, maka orang-orang yang bermewah-mewah dengan kekayaannya, dengan semua yang dia dapat, akan mengalami siksaan yang setimpal dengan yang dimiliki. Aduh. Jadi kalau orang hidupnya pas-pasan, yang ngomong miskin, berarti miskin penderitaan, miskin yang halal itu. Puji Tuhan, saya milih yang ini saja. Saya nggak mau milih yang itu dong. Oke, ini terjemahan dari firman Allah yang hidup. Ya, makasih An. Ia telah hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Sekarang imbangilah semua itu dengan siksaan dan kesedihan. Suruh ngimbangi saudara dengan siksaan dan kepedihan. Maka itu ayo kita berhati-hati di akhir zaman ini. Negara Babel nggak ada di dunia. Cari sampai robek sejarah apa itu buku-buku politik, nggak ada nama negara Babylon yang nggak ada. Tapi rohnya ada. Ayat terakhir 2 Tawarik 20 ayat 1. Nah ini ada kesatuan lagi dari 3 bangsa, 3 tentara. Ya ada kesatuan lagi. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 saja. 2 Tawarik 20 ayat yang pertama. Bapak terima kasih. Engkau luar biasa dalam hidup ini. Kami mau hidup dalam kebenaran. Oke. 2 Tawarik 20 ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab 1 dan Bani Amon 2 datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. 3 tentara bersatu, 3 negara bersatu melawan Yosafat. Betul nggak tadi Mazmur 83? Melawan orang yang kau urapi, melawan orang yang kau pilih, melawan. Dan setan sedang bekerja seperti itu.
Maka itu hari ini kita bersyukur. Kalau kita dapat tema yang hebat dari saudara kita di balik papan ini. Kesatuan yang palsu itu pasti melawan Tuhan. Hari saudara, kita tinggalkan segala kesombongan kita dalam hidup. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan lewat hidup kita. Bapa, terima kasih untuk firman hari ini. Kami diingatkan untuk kami berhati-hati tidak bangga dengan nama kelompok kami. Kami hanya bangga dengan nama Bapa dan nama anak domba. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.